kita akan menerima setiap kemurahan bagian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan, di mana Tuhan Kau telah memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, di mana Kau masih menjaga melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan mempersatukan setiap hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan menghadir Kau di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Bagi setiap jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang akan mendepan langkah mereka ya Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan, kami akan mulai dan menghabiskan ibadah ini ya Bapa. Hanya satu yang kami rindu Tuhan, kami lebih lagi Tuhan dekat dengan Kau ya Bapa setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah kami. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Coba lihat kiri kanannya, masih ada sukacita? Haleluya. Ya. Kita akan bangkit. Kita akan nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Suara kami nyata.
Haleluya. Silakan semua, mari duduk. Kita akan mempersiapkan dari satu pengajian yang akan sampaikan oleh namanya Pendeta Ibu. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Biar firman disampaikan tidak hanya masuk dalam telinga kanan kita dan keluar dari kuping kita. Kami yang bagus setiap saat. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman
betapa campur tangan-Mu memimpin peribadatan kami. Amin. Kehadiran-Mu kami rasakan Tuhan melalui Roh Kudus. Kami dipuaskan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu kami merindukan juga kami boleh dipuaskan oleh kebenaran kami. Tuhan Yesus, kerinduan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam setiap kehidupan, lewat pembelajaran firman pagi ini, biarlah itu menjadi satu kesempurnaan yang boleh kami alami, sehingga di dalam setiap perkataan Tuhan boleh mengubahkan hati kami, paradigma kami, bahkan seluruh aspek kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, baharui hati dan pikiran kami saat ini. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pikiran dan perbuatan kami kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada sesama kami, ampuni kami pagi hari ini, supaya firman ini tidak menjadi firman yang sia-sia yang boleh sampai kepada kami. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhir. Berdaulat atas kami Tuhan, sempurnakan kami di dalam kasih dan setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya juga percaya kita ada sebagaimana adanya kita sampai saat ini, semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita masuk di dalam akhir daripada bulan Maret di 2021 ini, dan tidak kebetulan minggu depan kita akan masuk ke dalam hari Paskah yang kita percayai sebagai sebuah penyelamatan yang membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu lewat Paskah kita diselamatkan bukan hanya di bumi ini, tapi nanti di sorga juga kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Yang kita bahas bukan itu saudaraku, ya, itu hanya sekedar untuk pembukaan awal pembicaraan saya, sekedar untuk mengingatkan juga supaya jangan lupa hari Jumat ya, kalau nggak salah, nggak tahu ada ibadah di sini atau tidak, ya, puji Tuhan. Lalu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita ini dipaksa sangat singkat saudaraku, begitu padatnya. Saya juga sama anak saya bilang, ujian berapa nih? Soalnya saya perhitungkan, saya bilang, saya ada 4 ayat, kalau 1 ayat 5 menit berarti 20 menit plus 5 menit doa dan cerita dan segala macamnya. Saya bilang 25 menit selesai, sehingga kita tidak mengganggu ibadah-ibadah yang berikutnya. Saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, hidup kita di mata orang lain berdampak atau tidak berdampak, itu dilihat dari hasil buah yang kita perbuat. Jadi judul khotbah saya juga saudaraku, hidup kita di mata orang lain. Kalau di mata Tuhan kita pasti jauh dari sempurna, tapi di mata orang lain ini yang menentukan kadang sikap hidup kita. Apakah firman Tuhan hidup atau mati di dalam setiap kehidupan kita? Sekali lagi saya katakan, karena orang yang melihat sisi kehidupan kita menentukan bahwa firman itu hidup atau mati di dalam setiap kehidupan kita. Selamat datang Pak Simon. Haleluya. Kita sudah lama nggak bertemu ya. Baru ketemu hari ini. Saudaraku, di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 berkata demikian saudara. Ya, kita buka. Kata-kata saya ketinggalan, tapi sungguh luar biasa. Hikmat Tuhan berbicara waktu hujan tadi malam. Saya tulis di kertas yang gede-gede saudara. Ternyata benar di jalan tadi ada yang ketinggalan. Kacamata saya bilang, tapi gak apa-apa. Tuhan sudah berbicara kemarin, saya bilang. Kita baca, yuk sama-sama yuk. Karena ini hanya 1 ayat. 1 Timotius 3 ayat 15. 1, 2, 3.
Jadi jika aku terlambat, sudahlah, kau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Saudaraku, apa yang saya katakan tadi di dalam judul khotbah saya, hidup kita di mata orang lain. Ini saudaraku, Paulus berbicara kepada Timotius. Jadi kata Paulus, akunya itu Paulus, saudara. Jadi jika aku terlambat, saudaraku, kata Paulus, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudaraku, saya juga tidak tahu seperti apa judulnya ini, kok bisa saya lari ke sini firman ini, saudara. Ini lewat pembacaan tentunya ya, yang berkala yang kita lakukan di Tuhan. Saudara seiman saya yang melanjutkan pembacaan setiap hari. Tanggal 8 Maret kemarin saya sudah finish di Wahyu. Kembali lagi kemarin di awal saya mulai Matius lagi, karena dari kejadian itu tahun lalu kita kerjakannya. Tapi saya nggak pernah ikut di grup, saudaraku. Tapi saya berjalan mengalir aja. Ini yang saya dapatkan, saudaraku. Kita dikatakan Tuhan lewat Rasul Paulus, kita itu harus menjadi teladan. Artinya begini, bahasa sederhananya aja, saudara. Lu kan tahu, lu kan jemaat Allah. Mungkin bahasa sederhananya lagi, kau kan Kristen, kata Paulus. Kalau kekristenanmu di mata orang lain itu menjadi Kristen yang mati, kamu tidak berdampak. Tetapi kalau kamu sebagai Kristen yang hidup, maka kamu akan berdampak. Ini kira-kira bahasanya ini ya, kalau saya terjemahkan. Jadi dikatakan kita ini jemaat Allah yang hidup. Allah yang hidup itu seperti apa? Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi garam bagi orang lain. Kita harus meneladaninya. Ya. Jadi yang pertama dikatakan di sini, kita harus menjadi teladan, saudara. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 saya katakan, karena ini waktunya singkat. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini ceritanya kalau dari awal Tuhan Yesus sedang membasuh murid-murid. Saya dalam pembacaan ini saya berharap juga, kalau kita tidak dibatasi dengan waktu, saya akan usulkan apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus ini boleh terjadi di gereja GGP Philadelphia. Kita usulkan kepada gembala sidang kita agar suatu kelak kita akan lakukan ini. Kita akan saling membasuh, ya, terutama kami sebagai dewan gembala kepada jemaat. Doakan saja saudaraku, ini suatu kerinduan yang muncul saat pemberitaan firman yang saya renungkan, dan ini belum pernah terjadi, saudaraku, di gereja kita. Dan sangat jarang gereja melakukan ini. Padahal dikatakan, jika kamu menjadi firman yang hidup, kita harus menjadi pelaku. Kita harus menjadi teladan. Suatu ketika, saudaraku, di bulan yang lalu, di sebelah saya ada tukang warung. Dia memang istri bukan satu-satunya di dalam suaminya, ya. Kita tahu kan, saudara kita itu boleh. Dia ditinggal oleh suaminya, pergi, hanya malam doang ditongkrongin. Kalau siang dia tinggalin ke pos 1, malam di pos 2. Jadi sakit, saudaraku, ini ceritanya ibu ini. Sakit, nangis. Saya lagi main catur sama Pak Haji. Itu batuk, Pak Haji. Bukan, Mun, itu nangis. Samperin ke dalam. Benar, sudah nangis, merintih kesakitan, asal lambung naik. Akhirnya udah, saya tutup pintu, saya sekarang motor, ayo naik. Saya antar ke klinik. Saudara. Dia bukan istri saya, tetapi itu orang lain. Tapi apa yang ada di dalam firman yang hidup di dalam kita harus buktikan. Tanpa memikirkan panjang, saudaraku, saya bawa ke klinik sampai tuntas dan berkata, terima kasih Pak. Saya jadi tidak enak sama istri Bapak. Ngapain ibu pikirin seperti itu? Kita tidak berbuat apa-apa, Pak. Saya melakukan kebaikan.
kecuali saya melenceng, ya kan? Dan itu selalu saudara. Setiap hari saudaraku saya sekarang belajar di tempat di mana saya bekerja, berdampak bagi orang lain di sekitar saya. Termasuk seorang ini juga saudara yang udah menang, ada jabatannya ya. Haji, dia bermasalah juga dengan istrinya. Kita coba minggu kemarin kita ngumpul sama istrinya dan sama ibu ini. Dia katakan, bagaimana saya bisa hidup damai dengan istri? Dia tidak menghormati Allah, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati suami. Dia selesai berbicara itu langsung saya Pak, di dalam kitab saya ada berkata, kasihilah istrimu. Sekarang Pak Haji sudah mengasihi istri, bukan? Ini ada ibu ini. Kasih yang selama ini ada sebagai tanggung jawab suami kepada istri sudah dilakukan, Pak. Akhirnya saudaraku dia dong. Puji Tuhan, 4 hari ini sudah ada perubahan, saudara. Yang tadinya keras, akhirnya nggak lama ibu Haji ini, Pak Marbun, seumur hidup saya baru pernah ini saya terbuka kepada orang lain. Haleluya, saudara. Bukan karena Tuhan yang ada di dalam setiap hidup berdampak bagi orang lain. Kalau bukan firman Tuhan yang hidup bagi saya dan saudara menjadi teladan bagi orang lain, kita doakan lagi saudara. Yang penting kita jangan bosan berdoa. Kita harus merubah mindset kita, cara penginjilan kita bagi orang-orang yang di luar daripada kita sekarang. Jangan langsung bawa firman yang kertas ini. Bawa firman dari hidupmu. Firman yang hidup yang ada Tuhan berikan. Makanya dikatakan tadi di dalam 1 Timotius, kau tahu kau adalah jemaat Allah yang hidup. Allah yang hidup, saudaraku. Nanti akan mengalir kuasa Tuhan. Ada keberanian tersendiri karena Tuhan yang tersendiri. Gak usah kita pikir, bagaimana harus menginjili orang ini, bagaimana supaya harus sampai firman. Nyatakan, buktikan dari perbuatan hidup kita. Makanya saudara, jaga kekudusan di dalam setiap hidup kita. Sudah jadi kita harus menjadi teladan, saudara. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 15. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi firman yang hidup yang dikatakan Rasul Paulus? Mari kita kuat. Jangan loyo, kan orang bukan melihat, ya dia aja begitu. Gimana orang mau percaya? Walaupun mungkin di dalam setiap hidup kita merasakan banyak gelombang-gelombang hidup, tapi jangan itu menjadi kenyataan bagi orang lain. Cukup antara kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana pergumulan kita. Di dalam setiap pergumulan kita tahu pasti Tuhan bekerja, pasti Tuhan tahu. Bagaimana kita tahu kalau nggak ada gelombang hidup, ada kuasa Tuhan di dalam hidup, di dalam kitab yang sudah kita pelajari. Murid-muridnya saja saudaraku pernah mengalami gelombang hidup. Mereka semalam-malaman tidak dapat ikan, tapi karena perintah Tuhan dilakukan sehingga mereka mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi saudara, yang kedua di Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang bagian kedua, saudara. Kita sebagai teladannya Tuhan, kita sebagai orang kuatnya Tuhan, saudara. Jadi jangan terlalu tinggi juga kita memikirkannya. Orang teologi ini sekarang, saudaraku, boleh dikatakan 50% sudah ngambang. Kekuatan sudah 50% ngambang. Kenapa bisa terjadi? Karena selama ini orang banyak selalu teori, tapi prakteknya berat. Jarang sekali orang melakukan praktek. Di tempat saya juga ada satu orang yang kurang sehat pikirannya, ya, pikirannya bukan badannya. Dia memang boleh dibilang ada gilanya. Baru tadi malam dia hujan deras, dia duduk di situ dan memang dia sering tidur di situ, saudara, di depan bengkel itu. Dan ibu ini melihat saya aduk kopi, Pak, ini hujan dingin, minum.
Saya kasih, oh iya terima kasih, benar. Itu lagi normal saudara. Kalau lagi kamu, nggak bisa diajak ngomong. Dulu, ibu itu ketawa, karena baru pernah ibu itu lihat. Tapi sebelum-sebelumnya saya sudah sering kasih. Lewat saya panggil, Pak sini ngopi. Itu saya bawa dalam doa saudaraku. Satu ketika nanti orang ini bisa berubah, orang ini bisa normal itu. Walaupun itu bukan saudara seiman kita, tapi kita kembali saudara. Kita mau jadi garam. Perkumpulan kami di situ juga baru hari Sabtu kemarin perdana. Saya berbicara hal ini saudara. Saya minggu kemarin jujur aja saya ketiduran, istri juga kurang fit karena kami malam sampai malam itu baru malam masih ngobrol-ngobrol. Saya mau firman saudara. Kehidupan kita saat ini saya bilang banyak orang Kristen hanya hidup dengan teori, bukan yang praktek. Saya bilang itu firman yang saudara. Firman Tuhan bilang kita harus jadi garam di mana kita Tuhan tempatkan. Bilang. Pohon anggur yang berbuah yang tidak berbuah itu Tuhan bisa pilih. Saya bilang kalau yang tidak berbuah kita kan dibakar. Dan kita Yohanes 15 katakan begitu. Kita harus benar-benar saudaraku perhatiin di dalam setiap hidup kita. Kalau orang melihat kita ada firman yang hidup, orang juga akan berpikir dua kali kalau mengatakan sesuatu yang tidak positif saudara. Dia akan berpikir. Dan saya cerita tadi, berapa tahun dia mengalami penganiayaan di dalam rumah tangganya lewat pikiran. Tapi begitu ketemu dengan namanya seorang marbun, yang bukan terkenal ya, tapi di mata Tuhan saya percaya kita semua terkenal ya. Saya berharap jemaat GGP juga seperti itu saudara. Karena Dewan Gembala ini adalah sebagai teladan saudara. Kami juga sebagai Dewan Gembala harus memegang komitmen ini, harus menjaga kondisi kami. Jangan pula nanti saudara ada jemaat yang mengatakan, wah Dewan Gembala ngaruh gimana mau jadi berkat, cuma ngomong doang. Nah, itu yang terjadi saudaraku di dalam setiap kehidupan ini. Makanya orang susah untuk mengambil keputusan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup. Karena dia berkaca dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Kita tidak mau berbagi, kita tidak mau praktek. Jangan berbagi juga maksudnya hanya dengan uang kita tidak, saudara. Keselamatan ini kan gratis adanya. Kita bagi juga gratis. Firman Tuhan juga bilang kita terima dengan cuma-cuma, berikan aja kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Jangan ada embel-embel di belakangnya. Itu maksudnya ya, bahasa yang paling sederhana kali ya. Jadi saudaraku, kita mau belajar hari ini meneladani orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan lupa kondisi kita terjaga. Kita harus kuat, kita harus sehat juga. Iman kita harus sehat. Jangan lemah. Mari kita belajar praktek pelan-pelan. Yang ketiga saudara, apa yang dikatakan Tuhan jemaat yang hidup? Di dalam firman ini katakan kita kan sebagai penopang. Kalau penopang itu berarti orang yang kita topang kan berarti kita harus lebih kuat, ya kan? Begitu kan secara teorinya kan? Orang yang di dalam kelemahan, mari kita datang membawa kekuatan supaya apa yang dia tidak rasakan selama ini berdampak di dalam setiap kehidupannya. Itu maksud saya. Jadi kita menolong ini benar-benar kita harus memang sehat iman kita. Jangan pula kita nggak sehat tapi coba belajar ngajarin orang supaya sehat. Gimana ceritanya? Benar nggak? Ya kita coba. Kita memberikan berita keselamatan bagi orang lain, sementara di dalam hidup kita juga kita masih diragukan. Artinya kan seperti itu, saudara. Jangan sok-sokan. Jago jangan katanya kan. Kalau sok jago ini kan biasanya nanti tidak ada kena istilah bahasa kita, nanti juga kena batunya, kan begitu. Akhirnya saudara, kalau kita sudah sampai kepada titik itu, kita akan dipermalukan. Dia menilai kita juga sangat rendah saudaraku. Yang tadinya nilainya 10 drop terus jadi 0, jadi 0. Sekarang kita nggak begitu.
Gembala sidang kita mengajarkan bagi kita memakai anak tangga dari bawah aja ke atas, jangan dari atas ke bawah. Kan gitu. Jadi artinya hidup kita ini jangan terlalu kita bangga-banggakan. Biarlah Tuhan aja yang bekerja dalam itu. Udah mari slow aja, santai aja, berjalan bersama Tuhan. Nanti Tuhan akan tinggikan kita. Yang ketiga, saudara, kita harus waspada. Kita tadi menjadi teladan, kita harus kuat, kita harus waspada. Kenapa saudaraku kita harus waspada? Itu tadi yang saya jabarkan tadi. Jangan orang melihat kita hebat, tapi di dalamnya kosong. Di dalam kitab Ibrani 4 ayat 1 saya bacakan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi saudaraku, ini berbicara tentang hidup di dalam anugerah. Memang hidup kita ini adalah hidup di dalam anugerah. Di dalam anugerah Tuhan ini, berkaitan dengan 1 Timotius 3 ayat 15 tadi, mari nyatakan Allah yang hidup, Yesus yang hidup di dalam kita. Walaupun memang itu sudah menjadi milik kita, saudaraku, keselamatan itu, karena kita percaya lewat iman percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Tapi jangan juga kita terlena. Ini namanya dibilang waspada. Waspada itu hati-hati. Hati-hati betul dalam berbicara. Kalau tidak memungkinkan, saudaraku, jangan coba-coba. Nanti yang ada perdebatan. Kalau sudah perdebatan tidak ada ujungnya, bisa menjadi pertengkaran. Akhirnya timbul kekacauan. Kalau sudah kekacauan, menjadi apa lagi? Bubur sudah jadi, nasi sudah jadi bubur. Gak mungkin bubur dari nasi, ya kan? Pasti nasi dulu jadi bubur. Maksudnya sebelum kejadian, sebelum terlanjur, apapun yang kita perbuat, mari bawa dulu ke hadapan Tuhan. Apakah benar ini dari Tuhan atau tidak? Saya saudaraku, jadi pokok doa saya di sana belajar mendoakan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Saya doakan terus tuh. Tuhan Yesus buka benteng-benteng yang membentengi pikiran mereka, karena mereka nggak tahu, saudaraku. Jujur, kemarin ada bosnya istri saya itu, saudaraku, seorang Kristen juga. Anak buahnya kan cuma istri saya yang Kristen. Jadi kemarin dia cerita sama istri saya, tadi malam kita baru cerita juga. Ada orang di dalam perusahaannya dia tuh yang kepahitan. Terus dia bilang, Ipang, jadi kamu harus kepahitan itu apa? Ya akan benar. Kepahitan, bahasa kepahitan aja mereka tidak mengerti. Apa itu kepahitan? Lalu dijelaskan. Kepahitan itu suatu permasalahan di dalam hidup kita yang tidak bisa kita keluarkan dengan sempurna. Gimana cara jelasnya? Tanya sama istri saya. Jadi kalau di dalam Kristen, dia belajar mengakhiri, saudara. Di dalam Kristen itu, kalau kepahitan itu artinya kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu. Dia bilang, wah bapak saya begini, tadinya bapaknya orang Kristen, terus nikah, hasilnya 3, terus dia nikah lagi sama orang Kristen. Jadi ditinggalkan mereka. Jadi kepahitan, saudara. Lalu dijelaskan, sekarang kamu ampuni bapakmu, ampuni mamamu. Akhirnya, saudara, terjadi dialog yang enak, yang sempurna, saudara. Kita tinggal tunggu hasilnya. Kita juga sudah doakan, dan beliau juga berkata, tolong dukung dalam doa, karena memang selama ini dari status istri saya jadi tahu bahwa saya Dewan Gembala, saudaraku. Bahkan Dewan Gembala karena doanya manjur. Sebenarnya bukan itu, saya bilang di dalam istri, bukan doa kita yang manjur, Tuhan yang manjur dan dahsyat. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kalau itu benar-benar hal yang positif, Tuhan pasti dengarkan. Puji Tuhan, saudaraku, karena waktu selalu berjalan, saya ringkas khotbah pada hari ini dari kitab Timotius 3 ayat 15. Mari kita menjadi teladannya Tuhan Yesus. Mari kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari terus kita waspada di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita dudukkan para musik. Waktu sudah.
menunjukkan jam 8.20 menit. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pembicaraan kami hari ini begitu singkat, namun kami percaya Tuhan, apapun yang boleh kami dengar, apapun yang boleh kami terima saat ini, kami tahu Tuhan, semuanya boleh Tuhan sempurnakan. Semua jemaat-Mu yang ada hadir di dalam ruangan gereja ini, yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman ini, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menjabarkannya bagi setiap pikiran dan hati kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, karya Roh Kudus-Mu bekerja bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk membaca dan Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang disampaikan bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi teladan bagi setiap sekeliling kita, dan kita tunjukkan bahwa Tuhan telah mengajarkan kita semua tentang kebaikan, tidak pernah mengajarkan kebaikan. Kita akan mengadakan pengumuman. Ibadah minggu depan akan tetap dilaksanakan di gereja on time jam 7.30 hari Jumat. Untuk Jumat Agung nanti akan diumumkan kembali, dan Ibu pertama kita juga akan merayakan Paskah, perjamuan sekaligus Paskah. Dan untuk persembahan kita telah menyediakan tempatnya di depan. Dan untuk yang masih mempunyai komitmen apapun, semoga diselesaikan. Kita akan beribadah kita akan mendengarkan doa kita akan menyampaikan setiap kerinduan kita kepada dan Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Engkau luar biasa boleh mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan ilahi boleh menjadi bagian kami. Namun kami tetap harus waspada, karena singa mengaum-ngaum di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat peringatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Kau memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Mari Bapak, Kau memberkati Bapak Pendeta Sambut Dilmarbun yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biar kasih anugerah Tuhan boleh terus menyingkapkan segala sesuatu yang baru bagi hamba-Mu. Bahkan dalam pekerjaan pelayanan, Engkau yang memberkati. Kau memberkati istri dan bahkan ketujuh anaknya Tuhan. Semua ada di dalam kelimpahan Tuhan, dalam kecukupan
boleh bersama-sama bergandeng tangan melayani Raja di atas segala raja. Dan banyak jiwa dimenangkan, setu bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta John beserta Ibu yang masih Kau percayakan untuk boleh mengembalakan GGP Philadelphia Tuhan. Biarlah GGP Philadelphia yang memiliki kekuatan tidak seberapa, tapi karena ketekunan kami Engkau melihat kami. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan pelayanan besar yang terus Kau percayakan bagi GGP Philadelphia. Terima kasih Bapak, terus kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kekuatan ilahi bagi setiap kami. Biarlah Tuhan hamba-Mu Bapak dan John beserta Ibu boleh terus mendengar Engkau dengan ketajaman yang lebih lagi untuk membawa jemaat Tuhan dalam perkenanan dan ketepatan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat jemaat Tuhan yang setia hadir. Kami memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat tempat ibadah di mana kami masih boleh beribadah. Terima kasih Bapak, Kau memberkati pemilik tempat ini. Biarlah Engkau juga terus melawat mereka, supaya mereka boleh semakin hari melihat cinta kasih-Mu mengalir atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat ini Tuhan, tetangga kiri kanan depan belakang. Kami memberkati lingkungan RT RW di tempat ini. Biarlah kami juga membawa bahkan kota Bekasi ke dalam tangan-Mu, menjadi bait kasih-Mu Tuhan, rumah kasih-Mu di mana ada lawatan yang melawat setiap umat-Mu. Ada satu kegerakan, ada satu pertobatan yang luar biasa, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Bahkan kami juga berdiri atas bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, di mana Engkau boleh mempercayakan satu pemimpin yang luar biasa. Kami percayakan Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil, bahkan seluruh aparat, bahkan menteri, DPR, MPR. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam kendali Tuhan sempurna. Engkau yang sudah ada tengah-tengah mereka, dan setiap keputusan Engkau yang mengambilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan buat para pemimpin bangsa ini. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, kami berdiri atas bangsa Indonesia. Kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan, supaya api lawatan-Mu tetap terjadi atas Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada keamanan Tuhan yang luar biasa. Ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera, ada kabut Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang melawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami berkatakan hari ini juga ada lawatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang mengalami kekurangan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Tidak ada satupun daripada anak-anak-Mu yang setia mengejar hadirat-Mu yang kekurangan, semua dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sekolah, memberikan kepandaian di atas rata-rata karena mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Mereka sudah melayani dengan penuh cinta di hadapan-Mu. Mari Tuhan perbesar kapasitas hamba-hamba-Mu yang melayani. Dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu bahkan pendoa syafaat menjadi pilar atas gereja-Mu di tempat ini. Kau tambah-tambah kekuatan yang daripada Tuhan, kepekaan yang lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah memimpin kami di minggu yang lalu, kami percaya Engkau juga yang akan mengawal setiap kehidupan kami di minggu ke depan. Ketika ada persekutuan, ada doa malam, semua kami boleh ikuti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga demi keluarga. Tidak ada satupun keluarga yang terpecah-pecah. Suami istri mengalami cinta yang mula-mula, kedua orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak menghormati orang tua. Tidak ada satupun kami yang terluka satu dengan yang lain, tapi kami selalu dibalut oleh kuasa kasih Tuhan, karena ada Engkau yang hadir di setiap ibadah-ibadah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati keluar masuk umat-Mu, Engkau memberkati pekerjaan umat-Mu, Engkau memberkati setiap pelayanan apapun yang anak-anak-Mu kerjakan. Engkau Allah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengantar kami ke tempat ini dengan cara-Mu yang ajaib. Maka sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, namun kami tidak akan pernah beranjak tanpa berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Baik Bapak Ibu
apa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, penyertaan pertolongan Tuhan. Bahkan saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan semata. Sebab itu setelah kita boleh beribadah, pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Untuk itu arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, melihara, bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Dia datang dua kali, Dia datang untuk mengangkat, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di sorga, dan bisalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.